nama saya Karen Sur dari kelas 11 IPA 3. Kali ini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu tugas PPKN yang diberikan oleh guru saya, yaitu Ibu Siska. Selamat menonton. Jadi dalam video pertama kita sudah membahas tentang ancaman, yaitu ada 5 ancaman. Yang pertama ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang sosial budaya, dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi bagaimana kita sebagai generasi muda dalam menyikapi ancaman-ancaman yang terjadi dalam negara Indonesia dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan ini. Dalam video tersebut kita bisa melihat bahwa adanya para pahlawan yang ingin membela negara. Salah satu terdapat juga pahlawan-pahlawan yang masih muda yang memiliki rasa cinta bangsa, cinta negara, sehingga ia rela mati untuk membela negara kita, yaitu negara bangsa Indonesia. Kita juga sebagai generasi penerus bangsa, generasi emas, harus memiliki rasa bertanggung jawab tersebut, rasa cinta membela negara. Namun dalam kita ingin membela negara, ingin mewujudkan kesatuan dan persatuan, kita dihadapi dengan beberapa ancaman yang membuat kita berbeda pendapat dan membuat kita pemikiran kita menjadi negatif atau membuat pemikiran kita acuh tak acuh terhadap negara kita. Yaitu ancaman pertama, adanya kebodohan.
Pada ancaman kedua yaitu adanya teknologi dan informasi, sehingga generasi-generasi anak-anak muda zaman sekarang ada yang menyalahgunakan teknologi dan informasi tersebut. Karena aku slow. Nah, ini nih. Iya loh, sini. Iya, kenapa? Lo kan yang bilang ada tikus dalam minuman soda. Gue nemu berita nih. Kita jangan banyak minum soda deh. Soalnya ini ada berita, ada bangkit tikus di dalam minumannya. Ah, masa? Pecak bedah. Iya, serius. Gue serialinya ke kalian. Nih, gue udah share ya. Wah, yang kayak gini nih harus diviralin nih. Ya udah nih, sebarin. Iya, sebarin aja. Iya, itu kan hoax tahu. Lo juga kan yang tadi nyebarin berita ibu-ibu yang lahirin 11 anak. Lah, ini ibu-ibu sekali ngelahirinnya 11 bayi. Hah? Serius, Lin? Iya, serius. Coba dong bagi linknya ke gue. Gue kirim ya. Iya, share, oke. Kita cari sekarang. Tuh, gue udah kirim tuh. Ih, parah banget sih. Parah banget. Sumpah demi parah banget. Gila, ini gak sih? Sumpah parah banget ini mah. Parah. Gue juga dapat dari. Kita sudah lihat pada cuplikan video tersebut, terdapat anak-anak muda, anak-anak remaja yang saling menggunakan HP sosial media dengan tidak baik, yaitu menggunakan sosial media untuk memberitakan berita-berita yang tidak fakta, yang hoax. Zaman sekarang mengatakan itu hoax. Sehingga masyarakat yang berpikir atau masyarakat yang menggunakan media sosial tanpa mencari fakta, tanpa mencari kebenaran yang ada, sehingga masyarakat yang lain saling membagikan berita-berita hoax tersebut, berita-berita yang tidak benar tanpa adanya fakta tersebut, sehingga memicu konflik bagi masyarakat tersebut karena adanya perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat, sehingga dengan adanya berita tersebut terjadinya perdebatan, terjadinya pertengkaran antara sesama atau antara perbedaan pemikiran, sehingga kita merasa bahwa kita anak muda memberikan berita-berita hoax tersebut merasa bangga. Ada yang mungkin merasa bangga karena dengan karyanya mereka membagikan berita-berita hoax tersebut, merasa bangga karena telah berita tersebut yang telah mereka bagikan viral dan memicu konflik. Padahal yang sebenarnya jika kita memiliki rasa cinta, rasa bela negara, rasa ingin adanya persatuan, adanya keamanan, ingin hidup sejahtera, tanpa kita sadari kita sebenarnya sudah merusak hal tersebut. Kita sebenarnya sebagai anak muda harus memberitakan berita-berita yang baik, berita-berita positif, yang mungkin berita-berita juga yang bisa memotivasi anak muda yang lain untuk dapat menggunakan media sosial dengan baik, dengan tidak memberitakan berita hoax. Bukan kita yang memberitakan berita hoax, karena kita sebagai anak muda harus dengan kita mulai sendiri, kita juga bisa mewujudkan terciptanya kedamaian, terciptanya keselarasan hanya dengan hal-hal yang sepele saja kita bisa lakukan. Kita sudah lihat di cuplikan video tadi ada beberapa ancaman yang akan dihadapi oleh negara Indonesia atau generasi-generasi muda yang ingin mewujudkan kesatuan dan persatuan, yang ingin membela negara, tetapi dihadapi oleh beberapa ancaman sehingga pemikiran mereka melenceng dengan adanya penyalahgunaan narkoba yang menurut mereka itu narkoba adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bisa membuat mereka bahagia tanpa mereka sadari. Dengan adanya narkoba,
badan mereka atau tubuh mereka rusak karena adanya hal tersebut. Yang kedua juga adanya sosial media, yang penyalahgunaan sosial media yaitu memberitakan berita-berita hoaks sehingga masyarakat-masyarakat yang tidak mencari fakta, perbedaan-perbedaan pemikiran, pendapat, terjadinya konflik. Dan kita juga sebagai generasi muda yang disebut dengan generasi emas, generasi penerus bangsa, kita harus menggunakan sosial media itu dengan baik, yaitu dengan kita membagikan motivasi-motivasi terhadap teman-teman muda kita, terhadap masyarakat-masyarakat kita juga dalam mewujudkan Indonesia yang satu, yang mencapainya persatuan dan kesatuan, agar anak-anak muda lain dapat terinspirasi dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin wujudkan terhadap negara Indonesia. Kita juga tidak menggunakan narkoba karena narkoba dapat merusak tubuh kita. Dan kita juga sebagai generasi muda harus memiliki tujuan hidup. Kita juga harus memiliki pendirian agar tidak terganggu, agar pemikiran kita tidak terpengaruhi oleh adanya keinginan-keinginan dunia sekarang, yaitu narkoba, miras, dan rokok ataupun berbagai lainnya. Kita harus memiliki pendirian agar dengan adanya pendirian kita bisa berusaha semampu kita untuk mewujudkan keinginan bangsa kita, keinginan negara kita, negara Indonesia, yaitu kesatuan dan persatuan dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Kita juga sebagai generasi muda tidak berpikir terlalu pendek dengan hal-hal yang menurut orang lain juga tidak bagus. Kita juga tidak harus menggunakan hal-hal tersebut, yaitu narkoba. Kita juga sebagai generasi muda harus memiliki rasa cinta kita, negara kita di mana kita lahir, di mana kita dibesarkan. Kita harus berjuang, kita harus meneladani para pahlawan kita. Kita harus teladani para pahlawan nasional kita, yaitu rela mati dan berjuang demi membela negara kita. Kita sebagai Indonesia, sebagai anak muda juga tidak harus rela mati. Kita juga hanya dengan hal sepele, yaitu tidak menggunakan narkoba, tidak menyalahgunakan sosial media, dan tetap mentaati aturan-aturan yang telah diberikan. Demikian video ini yang telah saya buat. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.